Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we study, let's pray tawakal Allah by reciting basmalah together. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hello my students at the 6th grade. How are you and your family? I hope you are fantastic and getting better every day. Halo anak ibu guru yang solih dan solihah di kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Ibu guru harap anak-anak dan keluarga semuanya baik-baik di rumah. Today we will continue our material. So, please prepare your book, your pen or pencil, then enjoy this video. Today we are going to learn about Unit 1, Lesson 3. What's the best movie you have ever seen? Dalam materi kita di Unit 1 Lesson 3 di halaman 24, kita akan belajar tentang superlative adjective dan present perfect tense. There are vocabularies, ya, ada banyak vocabulary di sini, kosakata. Jadi nanti kalian bisa print out dan tempelkan di kamar, dibaca setiap mau tidur dan setelah bangun tidur, insya Allah akan menjadi lebih mudah mengingatnya. Kenapa Ibu Guru memberikan kosakata ini? Karena nanti kosakata-kosakata ini akan membantu kalian ketika kalian mengerjakan kuis atau evaluasi bahasa Inggris dari Bu Novi. Semakin banyak penguasaan kosakata kalian, semakin baik dan semakin mudah dalam mengerjakan latihan bahasa Inggris. Baiklah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita akan belajar superlative adjective. Apa sih superlative adjective itu? Seperti ini contohnya. Ini bentuk adjektif yang menyatakan paling. Misalnya, paling tua, tertua, happiest. Misalnya, paling bahagia, terbahagia. Gitu ya. Most famous, paling terkenal. Most beautiful, paling cantik. Jadi, ini menyatakan paling. Peraturannya bagaimana? Peraturannya adalah kalau satu suku kata, maka hanya ditambahkan est di belakangnya. Misalnya old. Oh, ya, old. Satu suku kata itu old. Kemudian ada lagi contohnya loud, ya. Ini satu suku kata. Satu kata yang diucapkan hanya satu kali bunyi, misalnya loud. Ya. Misalnya big, ya. Big kan cuma satu. Tapi kalau famous itu ada dua suku kata, f dan mes. Famous, ya. F dan mes, ada dua suku kata. Jadi pakainya most di depannya, bukan famous ditambahkan est atau est, tapi ditambahkan most di depannya. Ya, kita pakai rumus yang ini kalau ada dua suku kata atau tiga suku kata. Kalau beautiful, berapa suku kata? Ya, betul, ada tiga. Beautiful. Beautiful. Ada tiga kan? Tapi kalau old, hanya satu. Old. Old. Nah, ada peraturan khusus nih. Kalau untuk dua suku kata yang berakhiran dengan y itu ditambahkan est. Ini khusus ya. Untuk kata sifat yang berakhiran y itu yang terdiri dari dua suku kata ditambahkan est belakangnya. Misalnya happy. Happy kan ada dua. Seharusnya dia pakai most. Tapi peraturannya di sini happy itu berakhiran dengan huruf y. Jadi ditambahkan est belakangnya. Bukan ditambahkan most. Happiest. Happiest. Jadi ada pengecualian untuk dua suku kata dengan berakhiran huruf y itu ditambahkan est. Tapi untuk dua suku kata tidak berakhiran y dan tiga suku kata itu ditambahkan most di depan katanya. Depan kata adjektifnya ya. Yo, ini lagi contohnya. Satu suku kata ditambahkan est belakangnya. Contohnya hot. Satu kan large, satu bunyi ya. Tall, satu bunyi. Tall, big, satu bunyi. Tambahkan est belakangnya. Tapi kalau dua suku kata atau lebih ditambahkan most depannya, kecuali dua suku kata yang berakhiran huruf y. Contohnya crazy, ada dua. Kenapa nggak ditambahin most, Bu? Karena dia berakhiran dengan huruf y. Jadi y-nya berubah jadi i dan ditambahkan est belakangnya. Jadi craziest, happiest ya. Bisa ya? Lanjut lagi. Ini perbandingannya, kalau kemarin kita sudah belajar comparative adjective ya.
Comparative adjective adalah perbandingan, taller than, lebih tinggi dari, kemudian easier than, lebih mudah dari. Tapi kalau superlatif adalah yang paling, contohnya yang paling cantik, yang paling mudah, yang paling bahagia, dan yang paling tua, yang paling mudah. Nah, seperti itu ya, Nak. Anak-anak, kalau di vocabularies atau di kosakata ini, kita cari yuk mana yang merupakan superlatif adjektif. Yang mana yang superlatif adjektif? Nah, sudah Ibu warnain ini. Betul, yang warna hijau. Biggest animal, hewan yang paling besar. Best movie, film yang paling bagus. Ya. Nicest person, orang yang paling baik. Worst TV program, program TV terburuk. Most interesting book, buku yang paling menarik. Sudah Ibu Guru tandai yang warna hijau. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang present perfect tense. Nah, ini adalah contoh kalimat present perfect tense. Di sini yang A itu artinya adalah apa buku yang paling menarik yang pernah kamu baca, katanya. Kemudian dijawab nih yang B, a book about animals in Africa. Sebuah buku tentang hewan-hewan di Afrika. Kemudian yang nomor 2, what's the best movie you have ever seen? Apa film terbaik yang pernah kamu tonton? Jawabannya yang Z, an action movie that I saw last year. Sebuah film aksi yang saya lihat tahun lalu. Nah, untuk pertanyaan di kalimat present perfect tense itu menggunakan kata kerja ketiga. Ini ada sin, ini sin ini kata kerja ketiga. Ya, kita tahu kata kerja ketiga itu biasanya ada di belakang kamus yang regular verb atau irregular verb. Ada si, so, sin. Si itu kata kerja pertama, kata kerja keduanya so, kemudian kata kerja ketiganya sin. Nah, di sini ada latihan. Yuk dibuka halaman 25P. Please open your book page 25. Ya, number 1. What are Eric and Rachel going to do tonight? Pergi kemana Eric dan Rachel tadi malam? Ya. Eric dan Rachel itu mereka. Jadi kita pakai they. They are going to see fireworks. Mereka pergi untuk melihat kembang api. Number 2. Where was the most amazing fireworks show Eric has ever seen? Di teksnya ada ya. Di mana nih yang terbaik ya? Nih, it was the most amazing fireworks show I have ever seen. Berarti ini ada jawabannya di Cina. Ya. Kemudian number 3, which does Rahel think is more beautiful, the photo of the green fireworks or the gold one? Jawabannya, she thinks the photo of the green. She thinks the photo of the green firework is more beautiful. Ah. Lanjut lagi ke yang E. Yuk dibuka bukunya halaman 26. Ada panduannya di sini, tinggal melihat ini kalau kita ingin membuat kalimat present perfect tense. Which were more difficult, the push-ups or the sit-ups? Yang mana yang lebih sulit, push-up atau sit-up? Ini push-up. Di dalam latihan olahraga biasanya kita melakukan, saya pikir push-up lebih sulit daripada sit-up, katanya. Kemudian lagi yang perempuan bertanya, what's the most difficult exercise you have ever done? Mana nih latihan yang paling sulit yang telah kamu selesaikan? Chin up are the most difficult, katanya. Chin up itu seperti ini ya, latihan chin up. Chin up latihan yang paling sulit yang pernah saya kerjakan. Ini didapatnya dari sini ya, Nak ya. Dari rumus ini, the most I have ever. Kalau pakai the most, pakai I have ever ya. Nih. Kemudian ini kan pilihan ya, terlihat perbedaannya. Yang mana yang paling sulit, push up atau sit up? Tapi kalau pertanyaan yang kedua ini, what the most ini, dia nggak ada pilihan. Ya, pertanyaannya maksudnya dia tidak ada pilihan langsung
menjurus pada satu pertanyaan. Latihan apa yang paling sulit yang pernah kamu kerjakan? Jadi perbedaannya di situ ya. Lanjut lagi ke halaman 27. Please open your book, page 27, at point G. Read and answer the questions. Di sini sudah Ibu artikan ya. Yo, number 1, which house is simpler, his parents' house or his grandparents' house? Mana rumah yang simple? Simple itu sederhana ya. Mana rumah yang sederhana? Rumah orang tuanya atau rumah kakek neneknya? Ya, jawabannya adalah rumah kakek neneknya. Lihat di sini dia itu sedang menginap di rumah grandparents house-nya. Tuh, sedang menghabiskan musim panas ya. Menghabiskan musim panas di rumah kakek nenek saya. Jadi rumah yang sederhana itu adalah rumah kakek neneknya di sini ditulis their house is very simple. Yuk lanjut yang nomor 2. What is one the most difficult things he has ever done? Mana nih sesuatu yang paling sulit yang pernah dia laki-laki kerjakan? Yaitu yang B, staying at his grandparents' house all summer. All summer. Di kalimatnya itu ada ya. Number 3. What did he notice after he closed his eyes? Nih, after dia menutup matanya, he didn't notice anything at first, but after a few minutes, it was incredible. There was a wonderful smell from trees. Nah, ini dia jawabannya. Ada bau yang harum di bawah pohon setelah menutup mata. Ini terjemahannya. Dia tuh kakek ya, kakek menyuruhku untuk menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia bertanya, apakah saya memperhatikan sesuatu yang lalu apa yang saya cium dan apa yang saya dengar. Nah, kemudian setelah beberapa menit ada hal luar biasa yaitu bau harum dari pepohonan. Baunya menyengat. Aku bisa mendengar suara katak, bahkan mendengar angin bertiup melalui pepohonan. Jadi jawabannya he noticed a wonderful smell from the trees. Nah, di sini yang H, yuk kita buka halaman 28 ya. Whose jacket is more colorful, bright, or Dana's? Whose jacket itu jaketnya siapa? Jaketnya siapa? Jadi menanyakan kepemilikannya ya. Jaketnya siapa nih? Yang paling cerah, punyanya Brad atau punyanya Dennis? Yo, mana yang paling cerah? Brad hitam, kalau Dennis blue ya. Biru. Jawabannya adalah Dennis. Dennis jacket is more colorful. Lebih cerah jaket Dennis. Lalu, which is the most colorful? Yang mana nih yang paling cerah? Antara 3 ini yang mana yang paling cerah jaketnya? Ya, betul. Jaketnya si Kara. Colorful itu bisa penuh warna atau cerah. Nah, Kara's jacket is the most colorful. Number 2. Blah, blah, blah. Expensive, the orchids or the sunflowers? Jawabannya, karena ini menanyakan benda, berarti pakai which are more expensive. Tapi kalau menanyakan kepunyaan seperti ini, ada nama-namanya, berarti pakai whose ya. Jadi jawabannya which are more expensive. Yang mana nih yang paling mahal? Yang orchid, anggrek yang warna ungu ini, atau sunflowers atau bunga matahari ini? Ya, yang paling mahal yaitu bunga anggreknya $18. Kalau bunga mataharinya $12. Lanjut lagi yang selanjutnya, which is the most expensive? Nah, kalau yang paling mahal, yang mana nih? Ya, yang paling mahal adalah mawar. Ya, the bunch of roses is the most expensive. Kemudian, which was more difficult, jogging or doing sit-ups katanya. Ini berdasarkan teks ya kita menjawabnya. Yang mana nih yang paling sulit, jogging atau sit-up? Nah, dia mengatakan sit up lebih sulit ya. Kita tahu dari teks setelah kita baca. Jadi di yang number A ini itu ada di paragraf yang kedua ya. Yang kedua, she jogged for a long time. Dia jogging ya dalam waktu yang lama karena dia suka latihannya. Berarti kalau dia suka karena latihannya lebih mudah ya. Joggingnya lebih mudah daripada sit up. Di sini dia itu suka sit up, katanya sit up were okay. Sit up masih baik, tapi dia benci push up, berarti yang paling sulit adalah push up.
Kemudian number 2, which dog is more intelligent, Pams or Saras? Yang mana nih dog yang cerdas? Nah, yang cerdas itu adalah yang ini ada di kalimat yang pertama dan kedua ya. Guguknya si Pams ini lebih intelijen, lebih cerdas daripada guguknya si Sarah ya. Nih, Sarah dog cannot do any tricks katanya. Berarti punyanya Sarah ini guguknya tidak bisa melakukan banyak trik. Berarti guguk yang paling cerdas antara Pam sama Sarah itu guguknya siapa? Ya guguknya si Pam. Karena guguknya Sarah cannot do any tricks. Kemudian yang B, mana nih yang paling cerdas di antara tiga ini? Ya, yang paling cerdas adalah guguknya si Tom. Karena di kalimat terakhir, Tom's dog knows a few tricks, but not as many tricks as Tom's dog. Nah, guguknya si Pam tahu dengan beberapa trik-triksnya. Dengan banyak trik, tapi tidak sebanyak trik seperti guguknya si Tom. Ya, jadi yang paling cerdas itu adalah guguknya si Tom. Kesimpulannya gitu. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini.